Bapak Ibu, tamu undangan yang terkasih dan segenap sivitas akademika STT Galilea Indonesia. Saat ini adalah upacara pembukaan sidang terbuka Senat STT Galilea Indonesia dengan agenda tunggal wisuda yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ketua STT Galilea, Pendeta Dr. Ayub Panggalewu, MTH. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dengan agenda khusus B wisuda dengan ini saya nyatakan dibuka. Pembacaan SK kelulusan dan SK Ketua oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Pendeta Suryadi MPDK. Laporan kelulusan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2022-2023. Kepada yang terhormat Ibu Pembimas Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapolres Gunung Kidul, Ketua dan Pengurus Yayasan Apostolik Indonesia, para dosen dan staf Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, para tamu undangan, keluarga para wisudawan, serta para wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerah dan kasih-Nya pada hari ini tanggal 9 Juni tahun 2023 kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara wisuda dan penamatan mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2022-2023. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkanlah saya selaku pembantu Ketua 1 Bidang Akademik STT Galilea Indonesia Yogyakarta melaporkan kepada yang pertama, Ketua dan Pembina Yayasan Apostolik Indonesia yang kami hormati. Yang kedua, Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati. Yang ketiga, Dewan Dosen STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, bahwa STT Galilea Indonesia Yogyakarta pada tanggal 11 dan 12 Mei tahun 2023 yang pertama telah melaksanakan ujian skripsi dan komprehensif pada tanggal 11 dan 12 Mei tahun 2023. Yang kedua, rapat yudisium pada tanggal 13 Mei tahun 2023 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 42 mahasiswa yang terdiri dari 17 mahasiswa Prodi Teologi dan 25 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen. Demikian laporan kami, dan untuk meneguhkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang akan dibacakan setelah laporan ini. Wonosari, 9 Juni 2023. Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Suryadi MPDK. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau membacakan surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia
dengan nomor 161 garis miring kat garis miring STT strip GI garis miring SK garis miring Romawi 6 tahun 2023 tentang kelulusan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia oleh Ketua STT Galilea Indonesia menimbang bahwa perlunya mengakhiri masa studi mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia tahun akademik 2022-2023 bahwa perlunya menentukan kelulusan mahasiswa-mahasiswi yang telah memenuhi SKS sesuai dengan jenjang studi sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi dan ujian komprehensif. Ketiga, bahwa perlunya mewisuda, menamatkan, mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus secara akademik, pelayanan, dan kondite kehidupan sehari-hari. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 4. SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor DC Romawi 3 garis miring PP titik 00 titik 9 garis miring 568 tahun 2010 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi agama. Yang kelima, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor DC titik Romawi 4 garis miring Kep garis miring HK 005 garis miring 567 garis miring 2016 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan prodi teologi. Selanjutnya SK Ban PT nomor 3311 garis miring SK garis miring Ban PT garis miring Akret garis miring S garis miring 5 Romawi 5 garis miring 2021. Yang keenam, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor DC Romawi 4 garis miring Kep garis miring HK garis miring 00.5 garis miring 569 tahun 2016 tentang perpanjangan izin prodi pendidikan agama Kristen. Selanjutnya SK Ban PT Pendidikan Agama Kristen nomor 2674 garis miring SK garis miring Ban PT garis miring Akret garis miring Romawi 5 tahun 2021 memperhatikan hasil ujian skripsi pada tanggal 11 sampai 12 Mei tahun 2023
Yang kedua, hasil yudisium pimpinan dan dewan dosen STT Galilea Indonesia pada tanggal 12 Mei tahun 2023 memutuskan pertama, meluluskan sebanyak 42 mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang terdiri dari 17 orang prodi teologi dan 25 prodi pendidikan agama Kristen yang telah mengikuti dan telah memenuhi prasyarat akademik. Kedua, mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil yudisium. Yang ketiga, demikianlah keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di STT Galilea Indonesia dan peraturan pemerintah, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan ditinjau kembali. Wonosari, tanggal 9 Juni tahun 2023. Ketua STT Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Panggalewu MTH. Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan ijazah sarjana teologi yang akan dilaksanakan oleh Ketua STT Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Panggalewu MTH, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pendeta Suryadi MPDK, Ketua Program Studi Teologi, Pendeta Yuda Mahendra MTH, dan Ketua Yayasan Apostolik Indonesia, Pendeta Gunawan Ishak STH. Disilakan untuk mengambil tempat di depan. Wisudawan wisudawati program studi teologi dimohon berdiri. Monika Ambukaka STH dengan judul skripsi Peran Gembala dalam Pengajaran tentang Kesatuan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan aplikasi bagi pertumbuhan rohani jemaat Gereja Isa Al-Masih Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Renaldi STH, judul skripsi Syarat-syarat mengikut Yesus berdasarkan Lukas 9 ayat 23 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani jemaat Gereja Kristen Oikumene, Pacong, Kalimantan Barat. Medi Andini Masole STH dengan judul skripsi Peran Gembala sebagai Konselor berdasarkan Kitab Yeskiel 34 ayat 16 dan aplikasinya bagi jemaat yang mengalami luka batin di GBIS Muntilan, Solo. Petrus Pati Mabaha STH, judul skripsi Peranan Gembala berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dan implikasinya untuk mendewasakan rohani jemaat Gereja Betel Tabernakel Tasikmalaya Anugerah Cipatuja. Deborah Bulu STH dengan judul skripsi Kajian Teologis Pelayanan Okultisme berdasarkan Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 dan relevansinya bagi jemaat Gereja Kristen Sumba, Kadakhu Tanah. Delvinus Digal Ngedo STH, judul skripsi Peranan Gembala dalam mendewasakan jemaat
berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 bagi pertumbuhan jemaat Gereja Betel Tabernakel Tasikmalaya Anugerah Cipatuja. Selviana Kaleo STH dengan judul skripsi Prinsip-prinsip Kesatuan Jemaat berdasarkan Filipi 2 ayat 1 sampai 6 dan implikasinya bagi pertumbuhan rohani Jemaat GPPS Bethlehem Puh Pelem. Agustina Geruwalu STH. Judul skripsi, konsep persembahan yang benar berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan implikasinya bagi pertumbuhan iman jemaat di GSJA Air Kehidupan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Nobertus Umbu Kaleka STH dengan judul skripsi Peranan Gembala Sidang dalam penata layanan berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 dan implikasinya bagi pertumbuhan jemaat GPDI Gracia Golu Togo. Selvianus Mone STH. Judul skripsi Peranan Pengabdian Gembala berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 dan aplikasinya terhadap pertumbuhan rohani jemaat GKS Kadagu Tanah, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Theophilus Andi Malo STH dengan judul skripsi Metode Penginjilan berdasarkan Roma 1 ayat 16 sampai 17 dan implikasinya bagi orang Merapu, Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya. Itu. Oh ya sudah. Jemi Yudi Setiawan STH. Judul skripsi Pengaruh penggunaan liturgi ibadah terhadap pertumbuhan iman jemaat Gereja Oikumene Immanuel Grup 2 Kopassus. Selviana Kakak STH dengan judul skripsi Prinsip-prinsip hidup dalam Kristus berdasarkan Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 dan aplikasinya bagi pertumbuhan iman jemaat Gereja Nazaret Pentakosta Walakari, Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Mariani STH. Judul skripsi Strategi Misi Rasul Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 dan relevansinya terhadap pelayanan anak gereja Metodis Indonesia Pos PI Solo Baru. Kristina Nani STH
dengan judul skripsi Tinjauan Teologis tentang Sikap Perempuan dalam Ibadah menurut 1 Timotius 2 ayat 9-12 dan relevansinya terhadap GBAP Bunga Bakung Ngasinan Solo Baru. Arya Firmantoni STH. Judul skripsi Kajian Teologis tentang penyembahan yang benar berdasarkan Injil Yohanes bagi orang percaya, khususnya anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kerajaan Allah Jepara. Damianus Jakadana STH dengan judul skripsi Model Kepemimpinan Gembala yang Baik berdasarkan Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 dan relevansinya bagi pertumbuhan kerohanian jemaat GNP Bali. Penyerahan ijazah sarjana pendidikan agama Kristen. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Dewi MPDK, disilakan mengambil tempat di depan. Wisudawan Wisudawati Program Studi Pendidikan Agama Kristen dimohon berdiri. Abigail Katoda SPD dengan judul skripsi Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi Guru PAK terhadap ketuntasan belajar siswa di SD Bob Kri 3 Bondo, Jepara. Obed Lembakura SPD. Judul skripsi Korelasi Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai motivator dalam peningkatan kecerdasan siswa di SMP Negeri 2 Kodi Patuku, Sumba Barat Daya. Elizabeth Rangga Bella SPD dengan judul skripsi Pengaruh Metode Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap peningkatan hasil belajar siswa di SMA Rada Pamba Tonda Buning Sumba Barat Daya. Selviana Balimema SPD. Judul skripsi Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap perubahan perilaku peserta didik di SMK Panengo Ende. Yandra Agung SPD dengan judul skripsi Pengaruh Pengajaran Guru PAK terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa di SD 05 Silabu, Kepulauan Mentawai. Hilda Kode-Kode SPD. Judul skripsi Pengaruh Keterampilan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam mengelola kelas terhadap efektivitas belajar siswa SD Negeri 150 Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Marcelina Inyamete SPD dengan judul skripsi Pengaruh Kemampuan Mengajar Guru PAK terhadap Pertumbuhan Iman Siswa di SMP Negeri 4 Kodi Utara, Kadimbil, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Lili Sarinta SPD, judul skripsi Korelasi Mengajar Variatif Guru Pendidikan Agama Kristen dengan Prestasi Belajar Siswa di SD Bobkri Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Deborah Tamuina SPD dengan judul skripsi Korelasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Guru PAK dengan Minat Belajar Siswa SD Bobkri 3 Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Adriana Mete SPD, judul skripsi Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Minat Belajar Siswa di SMK Mareda Wuni. Marlin Hikuda SPD dengan judul skripsi Pengaruh Pengajaran Guru Pendidikan Agama Kristen yang Kreatif, Inovatif terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 16 Halmahera Utara. Yuliana Ambukaka SPD, judul skripsi Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Peningkatan Mutu Belajar di SMK Mareda Wuni. Naomi Piromete SPD dengan judul skripsi Pengaruh Penggunaan Metode Pemecahan Masalah Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK Panenggo ED Kodi Bangedo. Minarti Lingolango SPD, judul skripsi Pengaruh Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Kedisiplinan Siswa di SMP Wali Ate, Kecamatan Wewewa Selatan, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marta Inamete SPD dengan judul skripsi Pengaruh Kedisiplinan Mengajar Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 6 Kodi, Kawonga, Hari, Kelas 9, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Martin Padajalakuka SPD,
Judul skripsi, korelasi kedisiplinan guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan psikomotorik siswa di SDN WE Pabowi. Christina Piromete, SPD, dengan judul skripsi Kolerasi Kreativitas Siswa terhadap Peningkatan Kualitas Belajar Siswa di SMP Negeri 4, Kodi Utara, Kadimbil. Ripka Rehiduka, SPD, judul skripsi, peranan guru pendidikan agama Kristen terhadap perkembangan karakter siswa di SD Impres Liango Mago, Kodi Utara, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Christina Romboho Kodi, SPD, dengan judul skripsi Prinsip-prinsip tentang keteladanan gembala berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 bagi jemaat di Gereja Bethel Indonesia, Rowowetan, Temanggung, Jawa Tengah. Ari Prabawa, SPD, judul skripsi, pengaruh kompetensi guru pendidikan agama Kristen terhadap minat belajar siswa Kristen kelas 7 SMP Negeri 1 Celuak. Sisilia Meliati Nundu, SPD, dengan judul skripsi penggunaan alat peraga sebagai upaya peningkatan efektivitas pelayanan di GPDI Victory Jata Gedo, Sumba Barat Daya, in absentia. Yovika C. Artanti, SPD, judul skripsi, hubungan pembelajaran daring dengan minat belajar pendidikan agama Kristen pada siswa di SDN Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Andriani Valencia, SPD, pengaruh kompetensi pengembangan guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMP Kristen 1 Magelang. Di sini ya. Erva Rahayu Agustinus, SPD, judul skripsi, pengaruh cara mendidik anak menurut Ulangan 11 ayat 18 sampai 20 terhadap sikap taat anak kepada orang tua di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kristus Gembala, Karanganyar, tahun 2022-2023. Astiarningsih, SPD, dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Kristen dalam memperkenalkan Yesus
kepada murid SD Negeri Ngadirejo 1, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Wisudawan Wisudawati Program Studi Pendidikan Agama Kristen dimohon duduk kembali. Ketua STT Galilea Indonesia, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen, dan Ketua Yayasan Apostolik Indonesia dipersilahkan kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Pembacaan SK Kelulusan dan SK Ketua oleh Direktur Pasca Sarjana Pendeta Dr. John Samanulang MTH MPDK. Laporan kelulusan program Pasca Sarjana mahasiswa STT Galilea Indonesia tahun akademik 2022-2023. Kepada yang terhormat Ibu Pembimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Sri Gunarti Sabdaring MPDK. Ketua dan Pengurus Yayasan Apostolik Indonesia, Pendeta Gunawan Ishak STH, para dosen dan staf Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, para tamu undangan, keluarga, para wisudawan, serta para wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang karena anugerah dan kasih-Nya pada hari ini, tanggal 9 Juni 2023, kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara wisuda dan penamatan mahasiswi STT Galilea Indonesia tahun akademik 2022-2023. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkan saya selaku Direktur Pascasarjana STT Galilea Indonesia melaporkan kepada 1. Ketua dan Pembina Yayasan Apostolik Indonesia yang kami hormati, 2. Ketua STT Galilea Indonesia, yang ketiga Dewan Dosen Pascasarjana STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, bahwa STT Galilea Indonesia Yogyakarta telah melaksanakan 1. Ujian tesis dan komprehensif pada tanggal 25 November 2022. Yang kedua, rapat yudisium pada tanggal 28 November 2022 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 6 mahasiswa Pascasarjana Magister Teologi. Demikian laporan kami, dan untuk meneguhkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang akan dibacakan setelah laporan ini. Wonosari 9 Juni 2023, Direktur Pascasarjana Pendeta Dr. John Samanulang MTH MPDK. Saya akan bacakan SK keputusan Ketua STT Galilea Indonesia berkaitan dengan kelulusan mahasiswa Pascasarjana Magister Teologi. Surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia nomor 162 /Ket STT GI SK 6 /2023 tentang kelulusan mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia. Menimbang 1. Bahwa perlu mengakhiri masa studi mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia tahun akademik 2022-2023. Yang kedua, bahwa perlu menentukan kelulusan mahasiswa-mahasiswi yang telah memenuhi SKS sesuai jenjang studi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian tesis dan ujian komprehensif. Yang ketiga, bahwa perlunya wisuda menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus secara akademik, pelayanan, dan kondite kehidupan sehari-hari. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Yang keempat, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI nomor DJ-PP-00.9/568/2010 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. Yang kelima, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 78 tahun 2022 tentang izin program studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Yang keenam, akreditasi Ban PT nomor 6373/SK/Ban PT AK-P/9/2022 memperhatikan: 1. Hasil ujian tesis pada tanggal 25 November 2022. Yang kedua, hasil yudisium pimpinan dan dewan dosen STT Galilea Indonesia pada tanggal 28 November 2022 memutuskan: pertama, meluluskan 6 program Magister Teologi Pascasarjana yang telah mengikuti dan telah memenuhi persyaratan akademik. Kedua, mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil yudisium. Yang ketiga, demikian keputusan ini yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di STT Galilea Indonesia dan peraturan pemerintah, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali. Wonsari 9 Juni 2023, Ketua STT Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Panggaleu MTH. Terima kasih. Penyerahan ijazah Magister Teologi yang akan dilaksanakan oleh Ketua STT Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Panggaleu MTH, Direktur Pascasarjana, Pendeta Dr. Jonsa Manulang MTH MPDK, dan Ketua Yayasan Apostolik Indonesia, Pendeta Gunawan Ishak STH. Disilahkan untuk maju ke depan mengambil tempat. Desti Dorkasme MTH dengan judul skrip tesis Analisis Baptisan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan penerapannya bagi jemaat GKAI Imamat Rajani Wonosari. Martinus Loge Bondi MTH. Judul tesis Pandangan Teologis tentang Eksistensi Allah dalam Perspektif Alkitab dan aplikasinya bagi GNP Walakari, Kelurahan Waitaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Donatus Japa Nomo MTH dengan judul tesis Doktrin Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul dan relevansinya bagi keselamatan jemaat GNP Tanah Buru, Kapaka Madeta, Kodi, Sumba Barat Daya. Cahayani Pininto Widati MTH. Judul tesis Pengaruh pengajaran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga berdasarkan Ulangan 6 ayat 1-9 terhadap perkembangan rohani anak sekolah minggu Pratama di Gereja Kristen Jawa Nusukan, Surakarta. Matea Milasari MTH dengan judul tesis Pengaruh Strategi Menangani Warga Binaan Kristen Pengguna dan Pengedar Narkoba terhadap kegiatan asimilasi untuk menguatkan iman dan menumbuhkan kepercayaan diri selama di rumah tahanan negara kelas 1 Surakarta. Heru Handoko MTH. Judul tesis Pengaruh Kepemimpinan Daud dalam Samuel 2 ayat 1-23 yang diaplikasikan di asrama mahasiswa kampus Institut Teknologi dan Bisnis Kristen
Bukit Pengharapan, Temanggung. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Ketua Pasca Sarjana dan Ketua Yayasan Apostolik Indonesia, disilakan kembali ke tempat duduk. Wisudawan Wisudawati Program Studi Magister Teologi dimohon duduk kembali.